Halo teman-teman, apa kabar? Saya Marisa Soleh dan teman-teman saya Yusrol Banoet, Nur Hikmah, Tresna Hetadi, dan Tigor Simanjuntak. Kami dari kelompok 6 Biologi kelas 12 IPA 1. Dalam video ini kami akan membahas mengenai cloning gen. Nah teman-teman, kira-kira apa sih itu cloning gen? Cloning adalah membuat individu baru yang identik secara genetik. Jadi tidak hanya secara fisik saja suatu organisme itu sama, tetapi harus genetiknya juga. Kalau suatu organisme secara fisiknya sama, tetapi genetiknya beda, berarti organisme itu tidak bisa dikatakan cloning. Sebaliknya teman-teman, ketika suatu organisme genetiknya sama, maka penampakannya akan mirip. Itulah yang disebut dengan cloning. Berikutnya adalah cloning hewan. Nah, cloning hewan adalah proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu proses cloning hewan. Jadi, ada dua cara proses cloning hewan, yaitu yang pertama transplantasi embrio dan yang kedua yaitu transfer atau fusi nukleus. Untuk itu, marilah kita sama-sama membahas metode yang pertama yaitu transplantasi embrio. Jadi, sesuai dengan namanya, kita akan mentransplantasi embrio dari suatu hewan. Artinya, kita harus membuat hewan betina memiliki embrio terlebih dahulu. Nah, si hewan harus dikawinkan dan bunting. Dalam proses ini atau transplantasi embrio selalu dilakukan secara in vitro atau di dalam laboratorium, bukan di dalam rahim hewan betina. Lalu, siapa sih yang ngide cloning dengan cara ini? Jadi teman-teman, yang ngide cara cloning seperti ini ialah Hans Riesch, yang merupakan seorang ahli biologi asal Jerman yang menggunakan hewan percobaan bulu babi. Tahapan cloning hewan pada transplantasi embrio adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama, embrio dikeluarkan dari rahim hewan atau in vitro. Selanjutnya, embrio dibiarkan membelah dan dipisahkan. Dan selanjutnya, diletakkan pada cawan petri dan tunggu sampai fase blastula. Kemudian tahap yang terakhir yaitu memasukkan embrio baru ke dalam rahim hewan betina sampai lahir. Kemudian, sifat yang dihasilkan dari transplantasi embrio yaitu menghasilkan genetik anakan yang identik tapi tidak identik dengan induknya. Karena embrio itu kan berasal dari pencampuran dua genetik antara hewan jantan dan hewan betina. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode yang kedua yaitu transfer atau fusi nukleus. Jadi, teknik cloning sebelumnya berlangsung pada tahapan embrio. Bisa dikatakan berlangsung sejak kecil. Nah, seorang embriolog asal Jerman bernama Hans Penman merasa kurang puas kalau cloning berlangsung sejak embrio. Kemudian, ia berpikir, bagaimana kalau organisme yang sudah dewasa dibuat saja cloningnya? Gimana ya kira-kira? Maka untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak tahapan transfer nukleus. Jadi, ovum pada hewan pendonor ovum dihilangkan inti selnya. Jadi, disisakan sitoplasmanya saja. Selanjutnya, inti sel ovum pada donor dewasa atau yang usia hewannya sudah dewasa, misalnya 3 tahun, diambil dan diletakkan pada sitoplasma pendonor ovum sebelumnya. Selanjutnya, kembalikan ovum sitoplasma dan inti sel yang sudah disatukan ke dalam rahim donor ovum. Dan yang terakhir, biarkan bunting dan menghasilkan individu baru. Kemudian, sifat yang dihasilkan dari transplantasi nukleus yaitu menghasilkan karakteristik yang sama persis dengan donor dewasa. Transfer nukleus dikatakan sebagai cloning yang sesungguhnya. Karena walaupun hasil cloning tersebut baru lahir, ternyata ia seperti hewan yang umurnya sudah dewasa. Persis seperti donor dewasa atau yang menyumbangkan inti selnya.
Jadi, bisa dikatakan cloning ini menggandakan hewan B atau pendonor dewasa. Contohnya, hasil cloning ini adalah domba Dolly. Contoh cloning hewan. Ilmuwan dari Italia berhasil menciptakan kuda betina bernama Prometheia. Yang menarik dari kasus Prometheia ini, ia dilahirkan oleh induk yang juga merupakan pendonor sel cloningnya sendiri. Eksperimen ini akhirnya berhasil membuktikan bahwa metode tersebut tidak berbahaya untuk kedua belah pihak, yaitu si anak maupun induknya. Yang kedua, monyet. Primata yang disebut mirip manusia itu berhasil dikloning pada tahun 1997. Sekelompok ilmuwan bernama Li Meng, John Ely, Don Wolf, dan Richard Stover menggunakan pembelahan sel embrio untuk melakukannya. Mereka memilih monyet rhesus sebagai objek eksperimen, sama seperti metode domba Dolly. Proses ini dilakukan dengan metode penanaman embrio kloningan pada monyet betina. Setelah 29 kali mencoba, akhirnya Wolf dan rekannya berhasil menghasilkan sepasang monyet rhesus. Si betina diberi nama Nettie, sedangkan si jantan bernama Dito. Lalu ada Dolly, yang merupakan domba hasil cloning, sekaligus juga sebagai mamalia pertama hasil cloning sel dewasa. Seperti diberitakan animalresearch.info, para ilmuwan di Roslin Institute telah mengembangkan cara menduplikasi sel domba dewasa berusia 6 tahun. Para ilmuwan tadi menemukan cara supaya sel yang diambil dari domba dewasa dapat tetap hidup dan diprogram ulang agar fungsi-fungsi kehidupannya tidak hilang. Lalu ada anjing yang merupakan hewan peliharaan yang dianggap sahabat terbaik manusia. Diberi nama Snoopy, anjing hasil cloning ini lahir pada 2005 silam dan mati 10 tahun kemudian pada tahun 2015. Melansir berita dari time.com, Snoopy merupakan hasil cloning pertama dari jenisnya. Di-cloning di Korea Selatan, Snoopy hidup layaknya anjing-anjing yang sangat aktif pada umumnya. Saat ini, para ilmuwan tengah berusaha mengklon anjing-anjing dari jenis lainnya dengan harapan dapat menghasilkan klon yang lebih panjang umur dan tahan terhadap penyakit. Yang berikutnya, dampak positif cloning. Yang pertama, yaitu teknik cloning merupakan alternatif untuk melestarikan hewan langka sehingga keberadaan hewan langka dapat terus dipertahankan. Yang kedua, teknik cloning membantu meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang lebih banyak dengan melakukan cloning pada hewan ternak. Yang ketiga, teknik cloning berperan dalam melestarikan sel jaringan atau organ yang sesuai untuk pengobatan akibat kelainan atau gangguan fungsi organ. Yang keempat, teknik cloning membantu menumbuhkan spesies baru yang bebas penyakit keturunan. Dan yang kelima, teknik cloning sangat berperan terhadap kemajuan bidang sains. Yang berikut, dampak negatif cloning. Yang pertama, penyalahgunaan teknik cloning seperti menciptakan spesies baru yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua, individu yang dihasilkan dari teknik cloning sangat rentan terhadap suatu penyakit dikarenakan teknik cloning menghasilkan individu yang tidak memiliki sistem imunitas. Yang ketiga, teknik cloning akan menyebabkan spesies yang dihasilkan bersifat monoton karena DNA maupun sifat dan fisik hasil cloning persis sama dengan induknya. Dan yang terakhir, individu yang dihasilkan dari teknik cloning cenderung memiliki masa hidup yang sama dengan induknya karena sel-selnya diperoleh dari induknya. Sekian hasil presentasi dan diskusi kami. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini dapat memahami materi tentang cloning. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.